Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Deni Aidil Rismayadi SSI Mkom sebagai pengembuh mata kuliah algoritma pemrograman 2, saya di sini ingin menjelaskan tugas besar kami, tugas membuat aplikasi bertipe desktop yang bertemakan blogging lapangan futsal. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Muhammad Faizal, Wilar Anugrah, Muhammad Dimas dari Suara Putra. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya, Wilar akan menjelaskan tentang perancangannya, dan Muhammad Dimas akan menjelaskan tentang demo aplikasinya. Untuk pendahuluannya ada wawancara. Kita dilaksanakan pada tanggal 27 Mei. Kita juga menggunakan metode semi terstruktur untuk wawancaranya. Dan untuk contoh pertanyaannya adalah kapan waktu buka dan hari apa saja bukanya. Ini hasil foto dari wawancaranya dengan narasumber. Untuk yang kedua, latar belakang. Untuk latar belakangnya adalah pada era digital ini, perkembangan teknologi yang pesat akan dan persaingan bisnis yang ketat membuat peranan komputer sangat diperlukan. Semua kegiatan rata-rata telah memakai sistem komputerisasi, sehingga berbagai aplikasi yang diterapkan dalam komputer pun mulai ditawarkan kepada bermacam jasa. Masyarakat zaman sekarang ingin semua serba praktis dan tidak menyita banyak waktu. Salah satunya dalam bidang olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang diperlukan bagi orang yang hendak menjadi lebih sehat. Futsal merupakan salah satu olahraga berkelompok yang memberikan penawaran kerja sama tim dan juga penawaran harga yang terjangkau. Karena bisa dibayar dengan bersama-sama atau patungan. Namun suatu permasalahan di sini adalah dalam booking lapang futsal. Dalam booking pemilik atau karyawan yang menjaga banyak juga yang malas untuk booking, langsung membuat banyaknya orang malas berolahraga karena booking itu harus datang langsung ke tempat futsalnya dulu, baru pulang dan datang lagi untuk bermain. Dan kami di sini ingin membuat aplikasi ini untuk lebih praktis, untuk waktunya bisa dari rumah atau bisa datang langsung dan tinggal main seperti itu. Dan untuk yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya adalah mempermudah penyewa untuk membooking lapang futsal tersebut sehingga mempermudah proses dan penyatatan orang yang menyewa. Yang kedua, mempermudah menentukan jadwal lapang jika kosong atau yang sudah di booking. Yang ketiga, mempermudah mencatat hasil pemasukan seperti hari ini ada 5 orang yang booking atau 2 orang, itu mempermudah. Yang keempat, untuk mempermudah menghitung pemasukan per bulan. Karena udah tercatat lebih rapi, maka akan mempermudah juga untuk menghitung pemasukan per bulannya. Yang keempat adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya adalah pada era yang serba digital ini, di mana banyaknya manusia yang menggunakan barang elektronik membuat gaya hidup yang semakin berubah menjadi malas, membuat olahraga semakin ditinggalkan, apalagi olahraga yang berkelompok atau tim. Oleh sebab itu, kita ingin mempermudah orang untuk berolahraga dengan hal yang sepele dulu, seperti cara blocking yang lebih praktis. Karena kita membuat aplikasi ini dan untuk mempermudah dan agar praktis, di mana sekarang olahraga aja susah, apalagi dipersulit dengan harus blocking ke tempat
secara langsung, membuat harus datang 2 kali. Untuk metode kita menggunakan wawancara di mana kita menanyakan keluh kesah dan masalah pemilik tempat usaha tersebut untuk kita tahu apa kurangnya dari usaha tersebut dan masalah-masalahnya seperti masalah bookingnya dan sepi pengunjung gara-gara lagi tidak tren lagi. Untuk yang kelima adalah batasan-batasan masalahnya. Untuk batasan masalahnya, di sini program ini hanya berbentuk desktop, belum bisa berbentuk web ataupun aplikasi Android atau aplikasi komputer. Mungkin bisa selanjutnya akan menjadi web atau aplikasi yang ada di Android. Dan yang untuk kedua, program ini hanya bisa untuk olahraga futsal karena sesuai dengan tema makin lapang futsal, kita hanya sediakan lapang futsal saja. Untuk batasannya selanjutnya adalah program ini dikerjakan hanya 2 bulan, 2 bulan kurang lebih, jadi kurang lengkap banget. Untuk yang kelima adalah lokasi kita wawancara dan tempat futsalnya, yaitu di Gor Olahraga Paramore yang ada di lokasinya yang ada di Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 4040243. Selanjutnya untuk perancangan akan dijelaskan oleh teman saya, Gara Negra. Selanjutnya untuk perancangan, pertama ada flowchart. Flowchart ada buka aplikasi, tampilkan menu awal, tekan lanjut untuk masuk menu login. Login jika memiliki akun, jika tidak memiliki akun tekan register, lalu masukkan nama, username, email, password dan level. Lalu data akan dimasukkan ke dalam database. Lalu jika sudah register, maka kembali ke menu login, lalu login dan akan dikonfirmasi dalam database dan login. Setelah login, maka akan masuk menu utama. Terdapat 5 menu, yaitu booking, lapangan, jadwal laporan harian, tentang dan bantuan untuk fitur tentang berisi tentang informasi pembuatan aplikasi. Untuk fitur bantuan berisi tentang informasi cara kerja aplikasi ini. Lalu tekan booking lapangan untuk lanjut menu booking. Setelah masuk menu booking lapangan, kita diminta memasukkan data kode sewa, tanggal pesan, nama pemesan, nomor handphone, waktu main, dan DP. Setelah itu, klik tombol simpan dan akan disimpan ke dalam database. Lalu data akan muncul pada tabel. Tetapi jika data tidak muncul pada tabel, maka tekan tombol refresh. Dan untuk mencari data, maka menggunakan fitur cari. Jika sudah, maka selesailah booking. Menu jadwal hanya menampilkan jadwal, bukan lapangan futsal. Untuk menu laporan harian, cuman admin yang bisa membuka. Klik tombol menu laporan harian, lalu kita cari tanggal yang kita masukkan pada tabel jadwal. Lalu masukkan data, nomor, hari, tanggal, dan penghasilan. Lalu simpan dan tunggu hingga muncul. Jika tidak muncul, maka refresh lagi. Dan jika sudah muncul, maka data tersebut sudah ter-input dan selesai, dan tinggal log out.
Yang kedua yaitu ada mockup. Untuk mockup di sini ada logo, tulisan booking Paramu Futsal, dan button lanjut. Untuk mockup yang kedua itu ada gambar tulisan login, logo, dan tulisan username, password, ada icon, dan juga button login, button register, button keluar, dan tulisan Paramu Futsal. Untuk selanjutnya ada logo dan tulisan selamat datang, register, nama, username, email, password, level, dan combo box, button kembali, button register. Selanjutnya ada logo dan tulisan home, booking lapangan, jadwal, laporan harian, tentang, dan logout, dan tulisan selamat datang user, dan Paramu Futsal, dan logo. Selanjutnya ada logo dan button home, button booking lapangan, button jadwal, button laporan harian, button tentang, dan button logout. Dan ada tulisan booking lapangan, kode sewa, tanggal pesan, nama pemesan, no handphone, waktu main, harga, DP, dan button sisa bayar, button cari, button refresh, button simpan, button hapus, button edit data, tabel, dan yang terakhir ada logo. Selanjutnya ada logo, ada button home, ada booking lapangan, jadwal dan laporan harian, tentang, dan logout. Dan untuk tulisannya yaitu ada Paramu Futsal, jadwal, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk selanjutnya ada logo, button home, booking lapangan, jadwal, laporan harian, dan yang berikutnya. Untuk laporan harian itu ada button cari, button refresh, button hapus, tabel, button simpan, button refresh, button hapus, nomor, hari, tanggal, penghasil, dan tabel. Untuk yang selanjutnya ada logo dan tombol home, booking, dan sebagainya. Dan tentang yaitu ada logo Paramu Futsal, program aplikasi ini dibuat oleh siapa, dan ada kelas, dan yang terakhir itu ada dari Teknik Informatika STTB Bandung, dan ada button kembali. Untuk up video yaitu cara ngebooking lapangan, itu ada video tutorial dan button kembali, dan ada tutorial cara ngebooking lapangan, dan yaitu button kembali juga. Dan selanjutnya untuk JRD akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Faisal. Nah, itu untuk JRD. Jadi kita memiliki 4 entitas, yaitu pelanggan, reservasi bayar, booking, dan lapang futsal. Dan untuk relasi dari pelanggan ke reservasi bayar yaitu one to one,
dan pelanggan booking adalah one to many, konfirmasi bayar dan booking one to one, dan booking ke lapangan one to one. Dan untuk pelanggan itu key-nya adalah nomor HP, dan untuk konfirmasi bayar key-nya ada ID konfirmasi, dan untuk booking key-nya adalah kode sewa, dan lapang futsal kodenya adalah kode key-nya adalah ID lapang. Sekian untuk penjelasannya, akan dijelaskan oleh Dimas Niswara untuk demo program aplikasinya. Oke, di sini kita langsung lanjut pada program aplikasinya. Nah, pertama-tama ketika membuka aplikasi, maka akan tampilan muncul seperti ini. Ini tampilan awalnya ya. Jadi kita pencet button lanjut aja. Nah, setelah proses lanjut selesai, langsung ke proses bagian login. Nah, untuk bagian login di sini, kalau misalkan belum mempunyai akun, harus register dulu. Kalau belum, nah misalkan saya kasih contoh, misalkan kayak gini dulu, terus password. Nah, maka akan muncul notif seperti akun Anda belum terdaftar. Jadi harus register dulu. Oke, kita lanjut ke register. Nah, di sini kita harus mengisi form ini kayak nama, username, email, password, repassword itu kayak konfirmasi password, terus level di sini memilih kayak user kayak gitu. Kita lanjut isi, misalkan namanya user, username user juga, misalkan email user 123 misalkan. Password misalkan user juga. Nah, di sini di repassword harus diperhatikan, karena kalau misalkan repasswordnya tidak sama, kasih contoh misalkan kayak gini, terus klik register, tuh maka akan muncul notif kata sandi Anda tidak cocok. Jadi harus benar-benar sama kayak yang nih, yang passwordnya user ya, berarti di sini juga user. Nah, di sini pilih, untuk pilihan di sini cuma ada user doang. Jadi pilih user, terus register. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti akun loginmu terbuat. Berarti ini sudah sukses terdaftar. Kita pencet OK, maka langsung kembali ke login. Nah, kita ketikkan langsung aja di form username tadi user, password user. Kita login. Nah, ketika login berhasil, maka akan muncul notif login berhasil. Klik OK. Nah, ini untuk tampilan utamanya mungkin kayak gini. Nah, lanjut ke booking. Kita pencet di sini ada button panel booking lapang. Nah, di sini ada tabel yang dimana ini tuh tabel yang orang yang udah pada ngebooking. Nah, kalau ngebooking di sini harus mengisi form yang di sini kayak kode sewa, tanggal, nama pesan, nomor handphone. Di sini ada durasi ya, durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 4 jam. Terus ada mulai. Di sini ada dari jam 7 sampai jam 10. Terus selesai di sini ada dari jam 8 sampai jam 11 malam. Untuk harga di sini nanti akan muncul otomatis ketika kita menginputkan ini. Bukan menginputkan tapi memilih dari combo box ini, misalkan 1 jam. Nah, nanti ada
muncul harga di sini. Nah, untuk DP kita nanti masukkan jumlah DP-nya. Nah, terus klik tombol sisa bayar, maka di sini akan muncul sisa bayarnya berapa. Oke, misalkan kayak gini. Kode sewa. Masukkan 4 digit angka. Nah, di sini tuh harus memasukkan 4 digit angka. Misalkan kayak gini, 8765. Nah, untuk tanggal kita klik di sini. Misalkan kita tuh pingin mesen tanggal 30. Nah, udah kan tuh tulis terus nama pemesan. Nah, di sini nama pemesan misalnya user 1. Nah, terus nomor handphone kita masukkan aja kayak gini. Nah, terus di sini kita milih durasi. Nah, di sini kita mau main berapa jam sih? Kayak kan di sini ada 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 4 jam. Misalkan kita tuh pengen main selama 2 jam. Nah, kan di sini yang tadinya harga itu tidak ada, ketika proses milih combo box dari sini, maka akan muncul harga di sini ya. 2 jam itu berarti 160.000. Nah, kalau 1 jam itu 80.000, 3 jam itu 240.000, dan 4 jam itu 320.000. Nah, tadi kan ingin main 2 jam ya. Nah, berarti 160.000. Nah, di sini waktu mulai misalkan di sini ingin mulai dari jam 7 sampai jam 9. Nah, di sini kita masukkan DP-nya. Itu kan harganya 160.000 ya. Nah, kita masukkan DP, misalkan kita kasih DP 100.000. Nah, sudah masukkan menginputkan DP di sini kan berjumlah 100.000 ya. Nah, lanjut ke tombol sisa bayar ini. Kita pencet aja. Nah, berarti sisa bayarnya itu 60.000 kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah nih datanya nih udah komplit nih, udah beres, udah fix, kita mau main, kita pencet simpan aja ini, pencet simpan button di sini, kita simpan. Nah, kalau berhasil menyimpan berarti ada notifikasi seperti berhasil menyimpan data. Kita klik OK. Nah, maka data yang tadi sudah diisikan tadi di sini akan muncul di tabel ini. Tuh kan. Bisa 2 jam, 160.000, 60.000. Nah, terus ini tombol cari. Misalkan nih, anggap saja di tabel ini tuh udah banyak yang isi. Tuh. Di sini tuh yang ngebooking. Terus pengen cari nama kita yang tadi udah daftar karena gak kelihatan. Nah, di sini kita cari. Di sini kan tadi namanya user 1 ya. User 1. Nah, di sini pencet cari. Nah, maka bahkan tabel otomatis mencari nama tersebut. Seperti ini, tabel user 1. Kita lanjut ke tombol refresh. Tombol refresh itu dimana kalau misalkan tadi data yang sudah diisi, data yang tadi sudah diisi, terus nggak masuk ke tabel. Nah, kita pencet tombol refresh. Tombol refresh juga bisa digunakan seperti ini, kayak tadi cari user maksudnya, hapus, tinggal refresh. Sini akan muncul tabelnya, nama tabel. Nah, di sini ada button hapus sama edit data. Di sini tuh gak bisa dipencet. Kenapa? Karena di sini tadi kita login pakai akun user biasa ya. Jadi button di sini tuh khusus untuk admin. Jadi kalau bukan admin kita gak bisa mencet tombol ini. Tuh, gak bisa dipencet. Oke. Nah, untuk proses booking mungkin udah selesai ya. Kita lanjut ke jadwal.
Nah, di sini jadwal untuk button jadwal di sini cuman menampilkan output seperti ini aja, yaitu jadwal cuman ini cuman jadwal pembukaannya, jadwal buka gitu. Kayak misalkan hari Senin nih. Hari Senin tuh buka sampai jam 7 sampai jam 11 malam. Ya, Selasa juga jam 7 sampai jam 11 malam. Rabu jam 7 sampai jam 11 malam. Nah, seterusnya sampai Minggu. Minggu juga sama jam 7 sampai jam 11 malam. Mungkin untuk jadwal cuman segitu. Terus kita lanjut ke sini tuh ada button tentang ya atau about. About itu berisi, nah ini berisi orang-orang yang mengerjakan aplikasi ini. Itu ada teman saya yaitu Gelar Anugrah. Terus ada dengan saya sendiri yaitu Muhammad Dimas Daneswara Putra dan Muhammad Faisal. Nah ya, untuk satu lagi tadi kan ya, misalkan ya tadi kan untuk booking nih, satu lagi nih untuk booking, misalkan nih si user pengen ngebooking tapi dia tuh bingung gitu, kayak ini kayak kode sewaan tuh gimana sih, atau durasinya tuh kita harus milih yang mana sih. Nah kalau si user bingung, di sini ada tombol bantuan. Nah, di sini di atas sini ada tombol bantuan yang dituliskan dengan kata help. Kita pencet aja. Nah, maka akan muncul di sini cara pesan lapangan. Kita pencet aja. Nah, maka otomatis akan memunculkan video seperti ini. Video tutorial lah istilah nama. Tutorial. Nah, yaitu kita harus mengisikan kayak 4 digit ya. Nah, misalkan kayak gini tuh. 8555. Nah, terus tanggal juga sama. Nama perusahaan, user, nomor handphone, terus durasi kayak gitu. Nanti di sini memungkinkan akan membantu user yang kebingungan. Oke. Nah. Terus nah di sini tuh button tentang di sini tuh sama kayak button tentang di sini. Jadi ketika kita pencet button di sini, maka akan muncul sama panel seperti ini juga. Terus di sini ada menu. Nah, menu di sini tuh button-button yang ada di sini juga sama, ada home, booking lapang, jadwal, sama logout atau keluar. Jadi di sini tuh kalau misalkan ini button dari sini tuh gak bisa dipencet. Nah, kita kesini aja. Misalkan nih booking lapang. Sini kan udah home. Kayak gitu. Nah, di sini button logout dia kita udah misalkan udah keluar maksudnya udah ngebooking lah. Udah ngebooking lapang. Udah beres gitu, udah ngebooking, tinggal tunggu tanggal main. Nah, kita ke logout, chat logout, maka akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin keluar. Kita pencet yes. Nah, nanti bakal kembali ke form login. Kalau jika udah, ya udah tinggal keluar aja. Oke, kita lanjut ke admin. Buka aplikasi, tampilkan awal, tekan lanjut untuk masuk ke login jika memiliki akun, jika tidak memiliki akun tekan register, lalu masukkan nama, username, email, password. Nah, di sini ya kita akan memakai akun admin ya. Jadi akun admin itu nanti ada button-button yang tidak ada sebelumnya yang dipakai akun user. Kita pakai akun admin. Dan akan dikonfirmasi dalam database dan login. Nah, di sini akun login admin udah berhasil. Selamat datang di MES. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan di button panel di samping sini tuh cuman ada button home, booking lapang, jadwal, sama tentang, sama logout kan. Nah,
button laporan harian itu tadi nggak ada kan. Nah, karena kita login pakai akun admin, di sini ada laporan harian. Nah, kita coba buka aja. Nah, untuk laporan harian di sini tuh ada tabel yang ada di Booking.lapang ya. Di sini tuh isinya tuh nama-nama data-data yang orang-orang yang udah ngebooking. Bukan tadi ada usaha satu. Nah, terus misalkan anggap aja si user satu ini tuh udah beres main futsal lah. Nah, karena udah beres gitu ya, jadi tinggal kita hapus aja di sini. Sini button hapus, kita pencet hapus. Nah, muncul konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus. Nah, kita pencet yes. Nah, hapus data berhasil. Nah, di sini tuh kan tadi kan kita udah ngapus ya, tapi di sini kok gak hilang gitu. Nah, di sini pencet button di sini refresh. Nah, langsung hilang. Terus lanjut ke sini yang tabel di bawahnya. Nah, untuk tabel di bawahnya yaitu laporan penghasilan per hari. Kayak di tabel ini tuh, misalkan di hari Senin di tanggal 3 itu tuh berpenghasilan 1.800.000. Di hari Selasa di tanggal 4 ada 1 juta, penghasilannya 1.300.000. Nah, misalkan kita inputkan di sini. Inputkan di sini misalkan ketikkan nomor 5. Hari Jumat. Nah, misalkan tanggalnya misalkan tanggal 7. Untuk penghasilan di hari Jumat, misalkan di hari Jumat tuh penghasilannya tuh cuman 1.200.000. Nah, kita klik simpan. Nah, berhasil menyimpan data. Berarti data yang sudah diinputkan di sini akan muncul di tabel. Oke. Nah, akan muncul ya tabel. Kalau begini berarti berhasil. Untuk refresh, untuk tombol refresh di sini sama fungsinya sama yang kayak tadi. Kalau misalkan di sini tuh error ya, data yang tadi diinputkan tidak masuk ke tabel, maka pencet refresh. Untuk button hapus di sini sama fungsinya sama kayak yang tadi, yaitu untuk menghapus. Nah, misalkan kita akan menghapus, misalkan kita salah menginputkan untuk penghasilan, kita hapus aja di sini. Nah, hapus data berhasil. Nah, kan di sini tuh nggak hilang ya, tinggal pencet refresh aja langsung hilang. Oke, lanjut ke yang tadi yang Booking.lapang. Nah, di sini tadi kan ada button ketika pakai akun user. Nah, si button hapus sama edit data itu tuh gak bisa dipencet kan. Nah, karena kita udah pakai akun admin, jadi button hapus sama edit data itu bisa dipencet nih tuh. Nah, di sini tuh fungsinya bila si ada user gitu ya, ada user yang misalkan salah nginputin nih, misalkan salah nginput tanggal jadwal, pengen ganti tanggal jadwal gitu. Nah, kita bisa si user itu bisa langsung menghubungi admin yang tertera. Jangan menghubungi adminnya tuh kayak di sini nih, ada di sini. Nah, di sini ada nomornya, nanti hubungi aja ke sini untuk minta ganti jadwal atau ganti durasi kayak gitu. Nah, kita lanjut ke prosesnya ya. Di sini proses hapus di sini sama kayak yang tadi ya. Proses hapus di sini kalau misalkan si user tuh udah beres nih, udah beres main. Udah beres main lah gitulah, gak ada apa-apa lagi, ya udah kita tinggal hapus aja. Hapus. Nah, hapus data berhasil. Kita pencet refresh. Nah, udah terhapus. Nah, untuk di sini misalkan edit data. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan ada user yang pengen ganti jadwal gitu, si user tersebut menghubungi admin untuk ngedit data. Kita misalkan si gelar nih, atau sini si Raid, si Madun.
si Madun. Nah, misalkan si Madun itu pengen ganti tanggal nih, misalkan tanggal sebelumnya itu kan tanggal 8 tuh. Terus katanya tuh misalkan pengen ganti tanggal, misalkan dari tanggal 8 sampai tanggal, bukan sampai, maksudnya dari tanggal 8 tuh mau ganti ke tanggal, misalkan tanggal 16. Nah, udah kan, nah misalkan udah nih, kita pencet edit data di sini. Nah, edit data berhasil. Kita pencet OK. Kita coba lihat. Nah, udah terganti kan. Tadi itu kan tanggalnya tuh 8 ya, tanggal si Madon itu kan tanggal 8, sekarang udah terganti jadi tanggal 16. Nah, kita kasih contoh satu lagi. Misalkan nih si Dadang nih, misalkan si Dadang nih pengen ganti tanggal juga nih. Misalkan asalnya tanggal 19, pengen tanggal 19, pengen tanggal 23 misalkan. Kan tanggal 23, terus pengen ganti, salah nomor lah katanya, nomornya salah. Misalkan harusnya di sini tuh ya bukan 4, harusnya 9. Kita ganti aja. Nah, kita pencet edit data berhasil. Oke, kita lihat. Nah, udah terganti ya. Tadi tanggalnya tanggal 19, sekarang tanggal 23. Terus nomornya ganti juga. Yang asalnya nomornya tanggal 4, akhirannya 4, jadi tanggal 9. Oke, untuk kalau misalkan udah beres nih, kita fungsinya sama aja tuh, kita logout aja dari sini. Nah, udah. Mungkin untuk penjelasan program sama saya mungkin cukup segini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.